Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Pramudita, Tribulan, Retno Wahyuni, dan saya sendiri, Sofia Umi Latifah Rohani, akan menyampaikan sedikit materi tentang metode pembelajaran PKN. Nah, untuk pengertian metode sendiri dalam bahasa Inggris yaitu method, dalam bahasa Yunani yaitu methodos, bisa juga disebut dengan meta yang artinya sesudah atau melampaui. Hodos yaitu cara atau jalan. Dari makna ini, secara istilah yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau cara melaksanakan untuk mencapai ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas dan tegas. Metode pembelajaran menurut Sagala 2003 adalah cara yang digunakan oleh guru atau siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Dalam pembelajaran, metode yang dapat digunakan banyak sekali ragamnya. Sebagai guru, hendaknya kita pandai menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi siswa. Metode-metode yang dianjurkan seperti metode ceramah, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode penugasan, metode permainan, metode simulasi, dan metode cerita. Untuk pengertiannya sendiri, metode ceramah yaitu menyajikan materi pelajaran melalui penuturan dan penerangan lisan kepada peserta didik. Metode ini digunakan jika pelajaran tersebut banyak mengandung informasi baru atau bahan-bahan yang memerlukan penjelasan guru. Metode ini hendaknya digunakan bersama dengan metode lain, misalnya metode tanya-jawab. Misalkan metode ceramah. Tujuannya selain digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami bahan pelajaran yang disajikan, juga dapat digunakan untuk memperjelas dan meluruskan pemahaman peserta didik mengenai suatu pelajaran tertentu. Metode diskusi adalah tukar pendapat atau informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Tujuannya untuk memperjelas bahan pelajaran, memecahkan masalah. Yang tak kalah pentingnya meningkatkan percaya diri dalam berkomunikasi, keterampilan bertanya, menafsirkan, dan menyimpulkan pendapat. Metode penugasan yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang dipersiapkan guru. Tujuannya dapat memperoleh pengalaman langsung dan nyata, dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan pembiasaan untuk bekerja mandiri dan bersikap jujur. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Nah, untuk pengertian metode permainan, yaitu salah satu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk permainan yang dibuat oleh guru atau peserta didik. Dalam menggunakan metode ini dalam pembelajaran PKN, skenario disiapkan oleh guru dan peserta didik dengan mendasarkan pada konsep nilai, norma, moral, agar tujuan pelajaran dapat dicapai secara tidak langsung. Metode simulasi. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menghayati pengetahuan serta sikap dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, metode cerita adalah salah satu penanaman nilai-nilai kepada peserta didik dengan mengungkapkan kepribadian tokoh-tokoh melalui penuturan hikayat, legenda, dan dongeng-dongeng dari sejarah lokal. Beberapa metode yang dapat mengaktifkan peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran pakem adalah siswa terlibat aktif dalam belajar. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN SD yang dapat mengaktifkan peserta didik adalah sebagai berikut, yaitu think, pair, and share, kelompok belajar kolaboratif, review bahan, pesta pertanyaan, analisa studi kasus, mengevaluasi hasil kerja teman, bermain peran, dan yang terakhir yaitu membangun model. Macam-macam metode untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap konsep yang telah dipelajari. 1. Mengembangkan peta konsep. 2. One minute paper. 3. Yang jelas dan yang masih ragu. 4. Refleksi. 5. Kuis. 6. Simulasi atau latihan praktek.
7. Turnamen. Macam-macam metode setelah menerima penjelasan dari guru. Yang pertama, jeda klarifikasi, yaitu kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik mendengar dengan aktif. Guru memberikan jeda di antara penjelasannya agar peserta didik dapat mengklarifikasi. Yang kedua, berbagi catatan. Setelah serangkaian kegiatan, peserta didik membandingkan hasil catatannya dengan catatan rekannya yang lain. Yang ketiga, tanya jawab. Hampir mirip dengan jeda klarifikasi, namun tanya jawab dilakukan setelah penjelasan benar-benar tuntas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan konsep dan aplikasinya. Jika tidak ada pertanyaan dari peserta didik, perlu diingat bahwa mengajukan pertanyaan bukanlah hal yang mudah bagi peserta didik. Oleh karenanya, perlu diberikannya alokasi waktu bagi peserta didik untuk berpikir. Dan yang terakhir, merespon demonstrasi, yaitu setelah peserta didik diajak mengamati kejadian tertentu, mereka diminta untuk membuat sebuah paragraf tentang kesan peserta didik terhadap demonstrasi tersebut. Peserta didik dapat memulai dengan kalimat, "Setelah mencermati demonstrasi saya." Cara untuk meningkatkan pembelajaran. Yang pertama, membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran dengan membangun ketertarikan, antara lain cerita atau visualisasi yang menarik, mengajukan permasalahan yang terkait dengan pelajaran yang akan disampaikan, mengajukan permasalahan pada siswa sehingga mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan pemahaman dan penyerapan, antara lain headline atau menyarikan pembelajaran dengan kata kunci agar mudah diingat, menyediakan contoh dan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pembelajaran, menggunakan alat peraga ketika menjelaskan sesuatu. 3. Melibatkan siswa dalam pembelajaran, antara lain mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran pada siswa, menyelingi kegiatan yang dapat memperjelas apa yang sudah disampaikan. 4. Penguatan, antara lain meminta siswa untuk mereview isi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menentukan kualitas pembelajaran PKN adalah pemahaman yang baik dan benar terhadap metode pembelajaran. Pada kegiatan ini, mahasiswa dan mahasiswi akan mensimulasikan metode-metode yang sesuai dengan karakteristik materi PKN SD. Dan salah satu faktor yang menentukan kualitas pembelajaran PKN adalah penggunaan media pembelajaran secara kreatif dan tepat. Pada kegiatan ini, mahasiswa dan mahasiswi akan merancang media pembelajaran media yang sesuai dengan karakteristik media PKN SD. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.